Shalom teman-teman semua dimanapun kita berada, kiranya kita sehat selalu, dijauhkan dari segala mara bahaya pada kita semua. Judul renungan kita pada hari ini, bagaimana kalau aku diajak minum minuman beralkohol? Alkitab tidak melarang kita minum minuman beralkohol, asalkan kita sudah cukup umur dan tidak minum secara berlebihan. Namun, Alkitab melarang kita bermabuk-mabukan. Mazmur 104 ayat 15. Dan anggur yang menyukai hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. 1 Korintus 6 ayat 10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, penfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi bagaimana kalau kamu ditekan untuk minum minuman beralkohol, padahal kamu dilarang orang tuamu atau belum cukup umur secara hukum? Pikirkan akibatnya. Beberapa temanmu mungkin merasa bahwa untuk bisa bersenang-senang, mereka harus minum minuman beralkohol. Tapi, apa yang bisa terjadi setelah itu? Masalah hukum. Bergantung daerah tempat tinggalmu. Kalau kamu minum minuman beralkohol, padahal kamu belum cukup umur, secara hukum kamu bisa didenda, didakwa secara kriminal, kehilangan SIM-mu, diharuskan melakukan layanan masyarakat, atau bahkan dipenjarakan. Roma 13 ayat 3. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh ujian daripadanya. Rusaknya nama baikmu. Alkohol membuat seseorang tidak bisa berpikir jernih maupun mengendalikan tingkah laku. Kalau kamu berada di bawah pengaruh alkohol, kamu bisa mengatakan atau melakukan sesuatu yang nantinya kamu sesali. Amsal 23 ayat 31-33. Jangan memandangi anggur yang merah, yang berkilau di dalam cawan, yang mengalir dengan lancar. Pada akhirnya ia memungut seperti ular dan berbisa seperti beludak. Matamu akan melihat pemandangan yang aneh, dan pikiranmu akan membayangkan hal-hal yang membingungkan. Di era media sosial sekarang ini, apa yang kamu lakukan bisa sangat mempengaruhi reputasimu sampai waktu yang sangat lama. Kesulitan untuk menjaga diri. Kalau kamu berada di bawah pengaruh alkohol, kamu bisa dengan mudah diserang secara fisik atau seksual. Itu juga bisa membuatmu mudah dipengaruhi orang lain atau berbahaya. Kecanduan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa semakin muda usia seseorang saat dia mulai mengonsumsi alkohol, semakin besar kemungkinannya dia akan kecanduan alkohol. Selain itu, kalau seseorang terbiasa minum minuman beralkohol sebagai pelarian dari rasa bosan, stres, atau kesepian, lama-lama dia akan semakin sulit untuk menghentikan kebiasaan itu. Kematian. Jika seseorang mengemudi di bawah pengaruh alkohol, ini bisa mengakibatkan kecelakaan yang mematikan. Pada tahun 2013 di Amerika Serikat, kecelakaan seperti ini terjadi setiap 52 menit selama setahun. Lebih dari 1,500 orang yang berusia di bawah 21 tahun meninggal setiap tahunnya akibat kecelakaan yang berhubungan dengan penyalahgunaan alkohol. Bahkan kalau kamu tidak pernah minum minuman beralkohol, tapi kamu ada di mobil yang mengemudinya baru minum-minum, itu juga berbahaya. Tetapkan pendirianmu.
Kamu bisa menghindari bahaya dan akibat buruk dari penyalahgunaan alkohol dengan menetapkan pendirianmu sebelum menghadapi situasi yang sulit. Nasihat Alkitab: cerdiklah orang yang melihat malapetaka kemudian menyembunyikan dirinya. Amsal 22 ayat 3. Orang cerdik bersembunyi kalau melihat bahaya, tapi orang tak berpengalaman maju terus dan menanggung akibatnya. Sebaiknya jangan minum minuman beralkohol sebelum menyetir atau melakukan kegiatan lain. Membutuhkan konsentrasi yang penuh. Pendirianmu: kalau aku memilih untuk minum minuman beralkohol, aku akan melakukannya waktu aku sudah cukup umur dan saat situasinya cocok. Nasihat Alkitab: kalian adalah hamba orang yang kalian taati itu. Roma 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun ke dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Kalau kamu minum alkohol hanya karena ikut-ikutan teman, kamu membiarkan orang lain mengatur hidupmu. Kalau kamu minum alkohol untuk menghilangkan stres atau rasa bosan, kamu tidak akan belajar caranya mengatasi masalahmu. Pendirianmu: aku tidak akan membiarkan teman-temanku memaksaku untuk minuman beralkohol. Nasihat Alkitab: janganlah bergaul dengan pemabuk. Amsal 23 ayat 20. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Kalau kamu salah pilih teman, pendirianmu bisa goyah. Dengan bergaul bersama orang yang suka minum-minum, kamu membahayakan dirimu sendiri. Buatlah pendirianmu: aku tidak mau berteman akrab dengan orang yang suka minum-minum.